wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah teman-teman semua, semoga semakin hari kita semakin dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat sama Allah. Bisa melihat yang orang lain tidak lihat, bisa memandang yang orang lain tidak pandang, bisa mendengar yang orang lain tidak dengar. Ada hal yang selalu digembar-gemborkan tentang berbagi, sedekah, bantu orang, nolong orang. Ini sebenarnya ada apa di balik ini? Kurban disuruh keluarkan duit, zakat suruh keluarkan duit, lalu kita pergi haji keluarkan duit. Orang mati pengen balik ke dunia, pengen sedekah. Emangnya kenapa sih? Ada apa di balik itu? Nah, coba kita lihat sesuai dengan ayat yang tadi kita baca di surat At-Taubah ayat 99. Ini udah pernah saya bahas. Teman-teman lihat, why, kenapa berbagi gitu. Setelah antum paham ini, baru kita bisa tahu lanjutan ayatnya. Ya, dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka teman-teman semua ayat 99 surat ke-9. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan di antara Arab-Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul. Ini keren kawan-kawan. Ma yunfiqu qurbatin indallah. Makasih Rosi. Aman ini ya. Oh aman, bersih. Kemarin tuh karena saya suka bergurau kan, jangan minum minuman keras, jus batu, jus jambu. Mudah-mudahan dikasih pasir, dikasih, tapi itu bukan sengaja ya kan. Dunia ini main-main ya, gak usah serius-serius bener lah. Marah-marah pun bukan gak niat dia nak kan kita, takkanlah dia berani ngasih pasir sama kita. Saya izin absen dulu. Santri-santri berkebutuhan khusus semua yang gabung nih Sabtu. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah. Qurbatun itu dekat.
Kurbatani, 2 kali pendekatan. Kurbat itu mendekatnya secara berulang-ulang. Ma yunfiku kurbatin indallah. Jadi teman-teman, ini harus bisa masuk dalam alam bawah sadar. Saya bilang kemarin gini, kita menyesuaikan diri dengan Quran atau Quran menyesuaikan diri sama kita? Kita yang menyesuaikan diri sama Quran. Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita perlu Allah. Maka begitu ada kalimat wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan apa-apa yang kita dapatkan itu yang kita infakkan, itulah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya ketika kita mengeluarkan infak, itu adalah wasilah atau cara kita semakin dekat sama Allah, one step closer. Tentu yang dilihat Allah bukan jumlah, yang dilihat Allah bukan jumlah, tapi yang dilihat Allah adalah nilainya atau value-nya. 1 juta besar atau sedikit? Nah, tergantung pembanding. Kalau dia punya uang 100 juta di ini, 1 juta itu kecil. Tapi kalau dia sedekah 20.000, besar atau kecil? Tergantung juga. Uangnya hanya ada 30.000. Bulan 20.000 disedekahkan, itu besar di hadapan Allah. Jadi Islam itu agama yang sangat adil, sangat fair. Bukan nominal yang jadi ajang apresiasi, tapi nilai. Seberapa besar kata Allah engkau menganggap bahwasanya infakmu itu akan menjadi jalan untuk mendekat. Maka ketika teman-teman keluarkan duit infak 100.000, nanti habis 100.000 geser lagi. Teman udah sadar dalam, oke, ini surah 9 dan 99, begitu aku infak aku dekat sama Allah. Yang di YouTube katanya mic-nya, noise-nya udah normal. Satu apa? Infak kita itu yang pertama qurbatin indallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua wassalawatir rasul. Apa itu salawatir rasul? Memperoleh doa Rasul. Yarhamukallah. Jadi sudahlah dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Antum kalau dapat doa dari ustaz, dari habib itu suka enggak? Doa, suka. Sekarang kalau Rasul yang doakan langsung. Jadi ketika kita berinfak itu teman-teman, itu cara kita untuk mendapatkan doa dari Rasul, dan kita dekat sama Allah. Langsung diulang lagi kalimatnya, ala innaha qurbatun lahum. Betullah bahwasanya, ketahuilah sesungguhnya infakmu itu adalah jalan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Fakta di lapangan, kejadiannya adalah enggak kayak gitu teman-teman. Kita masih berpikir bahwasanya kalau aku keluar nih, habis duit aku nih. Kalau saya berinfak nih enggak jadi bisa beli barang yang saya suka. Kalaupun janjinya adalah dilipat gandakan dalam ayat yang lain, tapi kalau saya secara pribadi, 2 promise ini saja sudah sangat menarik. Kenapa kita suruh inspiring infak setiap hari kalau bisa sering-sering? Agar dekat sama Allah, 1, dan dapat doa Rasul, 2 nih. Tapi Allah tidak sampai di situ saja doanya. Allah bilang apa? Sayudkhiluhum fi rahmati. Allah akan masukkan kelompok orang ini dalam kelompok orang yang dapat rahmat Allah. Rahmat itu teman-teman dari kata-kata rahimah kan. Kalau Rahman, Ro, Ha, Mim, Nun,
Rahman, Rahman itu siapapun dikasih sama Allah, muslim atau non muslim dikasih rahmannya Allah. Tapi kalau rahimnya Allah enggak. Contoh, ada si fulan punya rumah karena dia kerja keras tapi enggak sholat, itu rahman. Tapi ketenangan bagi orang yang punya rumah mewah, mobilnya bagus, keluarganya harmonis, gimana kehidupan itu? Oh, tenang pisan Ustaz, alhamdulillah tenang, senang banget, enak. Rezeki cukup Ustaz. Istri alhamdulillah enak, nyaman, komunikasi malah semakin baik. Sama anak-anak gimana? Itulah Ustaz, semakin berkualitas. Dengan anak walaupun jarang-jarang, tidak seperti dulu, tapi sekali ketemu tuh terasa hangat, terasa dekat. Saya bilang itu kerja ente atau kerja Allah? Kerja Allah Ustaz. Nah teman-teman, kalau dimasukkan dalam rahmat Allah, ciri-cirinya Allah kasih ketenangan. Sekarang pertanyaannya, ketenangan tuh belinya di mana? Apa? Di infak. Oke. Apa alasannya? Apa? Oke. 10.000. Dari mana antum bisa jawab bahwasanya mencari ketenangan itu dengan berinfak? Mana dalilnya? 111 kita tengok ya. Coba. Apa namanya jawab kan boleh salah, boleh benar. Mana? Mana kalimatnya? Mana dia kata-kata ketenangan? Jawaban dari Rangga. Oh, jawaban Rangga. Yalah, 15.000 lah berarti. Nanti saya kasih 50.000 minta kembalian ya saya. Siapa yang bisa jawab? Sekarang kita lagi bahas Quran surat 9 ayat 99. Hari ini nanti antum akan ketemu jawabannya insyaallah. Kenapa berinfak itu jadi tenang? Lawannya berarti pelit, kedekut. Itu gelisah. Jadi kalau bahasa Bung Ben itu, kalau ketemu sama orang sekali gebrak itu langsung rontok mentalnya. Kok bisa gitu? Dia tidak punya ketenangan. Jiwanya rapuh, pola pikirnya rapuh. Biar dia alumni luar negeri, biar dia pintar apa segala macam. Kenapa? Sisi dalamnya, Bung Ben, softwarenya itu, software bajakan. Maka sekali gebrak, tumbang pasti, tidak bisa melawan. Dan itu tidak bisa dipungkiri dari gesturnya, bahasa tubuhnya, kata-katanya, kalimatnya. Saya dengan izin Allah terjun di dunia public speaking itu teman-teman. Terjun di dunia public speaking, ngomong di depan publik itu dari 2001. 2001 berarti kalau sekarang berapa tahun? 19 tahun. Siapa yang umurnya 19 tahun sini? Rosi berapa? 18. Jadi Rosi belum lahir, saya udah ngomong, udah pegang mic, ngomong depan umum. Nah, apa maksud saya ngasih tahu antum itu? Bukan saya mengatakan saya ini hebat atau apa, enggak. Tapi terjun di dunia public speaking, ketemu dengan banyak orang, ngomong gitu ya, bikin materi, kemudian nyiapkan sesuatu, mau ngomong apa nanti depan publik, nyusun kata-kata, nyusun itunya tuh dari 2001. Nah, jadi dalam ilmu komunikasi atau ini, saya belajar benchmarkingnya siapa? Ya Rasulullah. Tidak ada lagi. Jadi kalau antum sebutkan kampus Harvard, Stanford, itu
Nggak keren bagi saya, biasa aja. Terus gue harus bilang wow gitu, enggak. Karena public speaking terbaik itu memang Rasulullah. Qalla wadalla, sikit tapi nah gitu. Contoh, sahabat tuh kan degil-degil juga ya, tanda kutip ya, lucu-lucu gitulah, bekawan. Kan perang ya, capek, kemudian banyaklah ujiannya sahabat-sahabat. Satu hari sahabat tuh bergurau sama Rasulullah. Ngapain? Bergurau, duduk di lingkaran. Begitu sahabat ini nih, ada Umar, ada Abu Bakar, makan kurma. Habis itu bijinya kan ada kan, biji kurmanya diletakkan di tempat duduknya Rasulullah. Makan, letakkan. Nanti Umar juga melakukan hal yang sama. Dah, letakkan semuanya di tempatnya Rasulullah, ya kan? Wah, Mas Awan, ahlan wasahlan. Kalau yang kenal, kalau yang tidak kenal nanti saya kenalkan. Who is Mas Awan? Legend. CS-nya apa? Munzalan sejak sebelum Masehi ya. Orang langitan. Jadi tinggalnya di langit-langit. Jadi sahabat ngapain? Makan kurma. Habis itu begitu makan kurma, biji kurmanya disimpan depan Rasulullah. Makan. Ceritanya bertumpuklah biji kurma itu depan Rasulullah. Sahabat nih nak ngerjakan Rasul ceritanya. Tahu bilangnya apa? Kalau bahasa kita ya, ini di bahasa Pontianak kan ya. Cie, Rasulullah makannya paling banyak. Tuh bijinya ditumpuk-tumpuk semua. Bukan kayak Rangga, bukan. Beda-beda ini. Kalau Rangga kan bukan biji kurma, piring gitu. Nah, jadi Rasulullah tuh apa? Ditumpuk gitu. Tahu nggak kalimatnya Rasulullah? Marah beliau? Enggak. Pukul balik, tapi santai mukulnya. Apa Rasulullah bilang? Iya, memang saya makan paling banyak, tapi kita lebih parah lagi. Kalau saya makan banyak, bijinya masih ada. Kita udah makan banyak, sama biji-bijinya kita makan. Coba. Pukulannya telak tak? Punchline namanya. Tuh Nabi Muhammad kita Rasulullah SAW sangat cerdas. Masa antum kagum sama manusia lain? Kok saya sih tak mau? Oh, kalau bicara selera umur, tidak ada nenek-nenek di surga nangis. Terus kami gimana yang tua-tua? Iya, kata Rasulullah, tidak ada nenek-nenek di surga. Terus kami gimana? Memang tidak ada nenek-nenek di surga. Wah, makin tegang Rasul yang ngomong. Terus kayak kami gimana? Iya, kata Rasulullah, nenek-nenek ada di surga. Karena nanti di surga semuanya balik muda lagi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Nabi Muhammad tuh kalimat-kalimat itu pendek-pendek. Kayak kemarin doa, ingat tak doa kemarin? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau hidup tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Kalau mati istirahat dari maksiat. Keren. Keren enggak? Hidup nambah kebaikan, mati istirahat dari maksiat. Wah, sadar betul. Lah kita nih contoh Nabi. Ada orang mau bangun sesuatu tidak mencontoh Rasulullah, ya pasti kalah, pasti salah. Jadi gini, kalau bicara bikin makalah, bikin tugas di kampus, footnote-nya antum tuh tertolak gitu. Sumbernya tuh sumber abal-abal. Tapi kalau sirah, kalau ini ada sejarahnya, ada dalilnya, ada ininya. Nih contoh, saya bilang sama adik-adik, kita
betulkan jalan di mujtahid 2. Level keimanan tuh banyak sekali. Menyingkirkan batu, kata Rasulullah, dari pinggir jalan, itu pahalanya luar biasa tingginya. Hanya nyingkirkan batu. Itu simbol apa sih? Bukan sekedar nyingkirkan batu kan. Terus kalau ada paku gitu, kan tidak ada hadisnya. Tidak gitulah Ferguson. Nyingkirkan batu itu simbol. Apa maksudnya? Menghindarkan mara bahaya, memudahkan jalan orang. Kalau nyingkirkan batu yang kecil saja itu sudah luar biasa kebaikannya. Apa nih pohon melintang? Ini tidak ada hadisnya. Bid'ah kalau kita orang ini. Nah, sampai benar rasa ente. Pohon jatuh. Terus dibilang tidak ada hadis ini. Tabrak. Ini loh gagal paham tentang hadis-hadis kalian ini. Kayak gitu umben. Jadi banyak orang ini gagal paham. Dibilang tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Ya, pahami betul-betul, makanya belajar bahasa Arab. Iman total adza anit tariq, hadisnya kan mengambil atau menyingkirkan sesuatu yang menyakiti, membahayakan dari jalan. Nah, orang jalan di mujtahid 2, masuk terprosok sampai sini. Jalan, iya kan? Jalan ini terinjak paku, kayunya ada bekas pakunya, sobek kakinya. Ada kawan kita masuk sendal, hilang sendalnya. Banyak sendal dalam situ. Nanti kita akan gali suatu saat ya. Tapi Satu pasang. Jadi kalau antum menyiapkan jalan bagi sebuah pondok pesantren, itu pahalanya Masya Allah. Tapi kalau dilakukan karena manusia, pasti kecewa. Kok tidak ada yang like sih, tidak ada yang follow sih, tidak ada yang ini sih. Maka kemarin saya bilang kan, berbuat karena manusia pasti kecewa, berbuat karena Allah pasti bahagia. Nah tinggal ngerasa, aku nih berbuat untuk siapa? Kalau untuk Allah, pasti senang hati untuk mengerjakannya, senang, bahagia. Itu output. Nah tapi kita hari ini, pagi ini belajar dulu, dari mana ceritanya kita tuh dapat ketenangan. Ayo. Nah, siapa yang jawab duluan? Sumin ya, 100.000 min. Tapi 15.000-nya kasih ke mereka berdua ya. Iya. 100.000. Jawabannya ada di At-Taubah QS 9103. Nah, coba lihat di At-Taubah 103. Oh sebentar, sebelum masuk ke 103 lihat dulu 199. Ada 4 ya, catat baik-baik ya. 1 dekat sama Allah. Apa yang pertama? 2 dapat doa Rasul. Apa yang kedua? 3 dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Beda lah ya, dapat dengan dimasukkan. Sayudkhiluhum fi rahmatihi. Kata Allah di sini. Pernah naik pesawat? Ada VIP, ada ekonomi. Pernah nggak naik pesawat? Dan ente belum pernah naik pesawat kan? Belum. Siap, insyaallah berangkat nanti dan. Apa? Pernah naik pesawat? Belum. Oh iya benar. Nantilah. Sama kayak anak buahnya Ustaz Adia. Apa cita-cita ente kalau achieve target? Kalau sampai hati ampela Ustaz. Sesederhana itu mimpinya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak Ustaz. Pokoknya dikasih makan hati ampela udah suka saya. Ya Allah. Manusia sangat rendah hati cita-citanya. Ada gak sahabat kita? Mas, kalau lagi punya duit, lagi ada rezeki, makan di mana biasanya? Makan di restoran Padang. Berapa budget sekali makan? 15.000. Itu udah enak banget. Terdiam saya. Ya Allah, 15.000 tuh enak banget bagi dia. Makan apa?
Lauknya sih lauk biasa, tapi saya minta bumbu-bumbu rendangnya agak dibanyakin. Bukan minta rendangnya bumbu rendang, orangnya ada di sini. Nggak boleh sebut merek ya. Kawan-kawan semua, lihat. Nah, pesawat itu di depan kan ada VIP. Tiba-tiba pramugarinya bilang, kita udah duduk di kursi ekonomi, sudah duduk di situ, sudah duduk. Tiba-tiba pramugarinya bilang, Bu, karena alasan keselamatan pilot kami memerintahkan supaya 1 atau 2 orang penumpang di ekonomi pindah ke depan untuk menjaga keseimbangan pesawat. Ibu, kami pindahin ya ke depan. Itu namanya sayudkhiluhu. Haknya sebenarnya ada di belakang, tapi dipindahkan ke depan. Nyambung nggak? Nah, sekian juta manusia di Indonesia ini Allah pilih gitu. Ini 1 orang nih, sini. Dimasukkan ke dalam kelompok manusia yang dapat rahmat Allah. Ingat tadi, rahman itu semua dikasih. Asal dia kerja, sunnatullahnya jalan, pasti dapat. Siapa yang dagang pasti untung, ya kan? Siapa yang kena air pasti basah. Siapa yang main api pasti kepanasan. Tapi kalau rahmatihi, rahmat Allah, air itu harusnya basah, tapi Musa tidak basah kena air. Basah nak? Waktu dia lewat laut, yang tenggelam siapa? Firaun. Api itu panas, teman-teman. Api itu apa? Api itu panas. Tapi api yang panas itu tidak berlaku untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa perintah Allah kepada api itu? Ya narukuni bardan ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin khusus untuk Ibrahim. Special treatment, boy. Jadi orang-orang yang dapat rahmat Allah itu kehidupannya tidak seperti orang pada umumnya. Di mana-mana orang dapatkan sesuatu, beli, dia tidak terdetik di hati, langsung diwujudkan Allah. Mungkin tidak itu? Amat sangat mungkin sekali. Coba diulang. Sangat mungkin sekali. Kalau mau mengumpulkan duit gitu, mau beli barang, bila terkumpulnya. Tapi Allah bilang tidak usah, kata Allah, kau tinggal ya di situ. Mungkin, sangat mungkin. Tak punya motor bisa ngerasakan? Bisa, mudah bagi Allah. Maka sayudkhiluhum fi rahmatih itu adalah sebuah kalimat yang mungkin bagi orang cuma sekadar numpang lalu. Tapi kalau saya melihat, saya bilang, saya mau masuk kategori ini. Jadi kehidupannya tuh di atasnya sultan lagi, Pras. Sultan of the Sultan. Kenapa? Karena sultan-sultan yang nyamar-nyamar di YouTube hari ini itu tidak dapat rahmati, bisa jadi. Kenapa? Karena yang di kamera dengan kehidupan sehari-hari beda jauh. Tapi kalau the real sultan, Allah kasih fasilitas lengkap plus dapat software tenang. Dapat software bahagia, tidur nyenyak, makan nyaman, badan sehat, hati gembira. Tidur malam, bangun pagi segar lagi, aktivitas apapun dilakukan dengan sangat senang. Capek tapi bahagia, yang saya bilang. Dari mana software itu? Rupanya dari infak, dari Allah. Salah satu pintunya adalah berbagi. Mana dalilnya, Ustaz? Nah, yang tadi 3 ya. Yang keempat adalah innallaha ghafurur rahim. Apa itu innallaha ghafurur rahim? Allah Maha Pengampun. Jadi dapat bonus 4, dekat sama Allah. Kemudian dapat doa Rasul, dimasukkan ke dalam hamba yang masuk dalam kategori dapat rahmat Allah. Yang ketiga, diampuni oleh Allah. Jadi antum keluar infak 1 kali itu dapat 4 poin. Dan itu belum selesai, teman-teman. Apa yang pertama tadi? 2, 3,
dimasukkan dalam rahmat Allah. Bisnis-bisnis yang lain tumbang, bingung, mengeluh. Antum kebanjiran order, malah tambah sibuk dan segala macam, tapi tetap bisa sholat ke masjid. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Saya ditelepon sama beberapa pengusaha yang cerita, Ustaz, aneh ini Ustaz, orang-orang pada bangkrut, saya justru malah kebanjiran orderan. Saya malah takut Ustaz, gimana nih supaya tidak jadi istidraj. Keren, saya bilang. Jauh-jauh nelpon dari Bandung, dari mana-mana. Ini ada bosnya salah satunya. Justru malah peluang terbuka lebar. Allah sayang Mas sama panjenengan, Allah sayang sama abang kakak. Kalau abang kakak dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah kebaikan itu, maka syarat dan ketentuannya harus jalan. Itulah yang saya bilang tadi, dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman sudah tahu bahwasanya berbagi, berinfak, menolong, bersedekah itu hadiahnya kayak gini, orang berebut enggak? Harusnya berebut. Tapi kenapa enggak semua orang mau bergerak? Kenapa? Enggak tahu? Ingat-ingat materi kemarin. Setan mempengaruhi. Oke, good. Apa? Hidayah tetap milik Allah. Jadi jangan dikira orang tuh dengar kajian terus langsung mau berinfak. Enggak. Tetap jak balik ke rumah nanti dia mikir-mikir, benar ke Ustaz tuh? Apa karena dia munzalan terus dia punya baitul mal, dia suruh aku ini ya? Itu bahasa-bahasa closing dia ya tuh, pandai-pandai dia ya tuh. Tak ada urusan saya sama duit infak antum. Antum berinfak, antum yang dapat hadiah dari Allah. Kalau yang ngelola infaknya curang, ndak jujur, ndak amanah, dia dihisap Allah nanti. Masa ndak percaya kampung akhirat sih? Jadi saya bilang sama Bang Imam, sama kawan-kawan yang ngurus Baitul Mal, kita jangan pernah takut sama siapapun kecuali sama Allah. Sombong juga ndak boleh, tapi jangan pernah takut kepada siapapun kecuali sama Allah. Jadi kalau kita ngurus Baitul Mal lalu kita tidak amanah, kita tidak genah, kita tidak proporsional, itu takutnya itu bukan sama polisi, penjara atau apa, enggak. Aku dihisap nanti sama Allah nih kalau ada infak yang masuk belum aku salurkan. Itulah otaknya, mindsetnya. Maka kita tidak akan pernah menganggap itu sebagai harta kekayaan. Itu amanah. Terima, salurkan, terima, kasih, terima, kasih. Terima, kasih. Geser. Gitu rumusnya, bos. Apa yang mau kita kejar? 1, dekat sama Allah. 2, dapat doa Rasul. 3, dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Yang keempat, diampuni dosa. 4 ini saja teman-teman, sudah lebih dari cukup. Antum mau kejar doa siapa lagi? Doa orang tua aja dahsyat luar biasa. Apalagi doa Rasul. Nah, ini ada Bang Adit rumah makan gratis. Lanjutkan Bang Adit, semangat terus. Bagikan lagi bila perlu ada rumah makan gratis di Amerika, di Australia. Ya kan, harus ada free restoran. Jadi yang dibagikan bukan lagi nasi, restorannya disedekahkan. Nah, ambil gitu. Minta sama Allah. Jadi homeless orang-orang yang tidak bisa makan di luar negeri itu nanti disupport sama rumah makan gratis. Nah, spesial lauk Indonesia, rendang, tempe, ati ampela gitu. Ya Allah Rabbi. 4 hadiah. 1 apa tadi? Ulang dulu. Dekat sama Allah. 2, 3, dimasukkan dalam rahmat Allah. Apa bedanya rahmat dengan rahman? Rahman itu semua orang dapat. Good. Terus kalau rahim, Allah yang pilih. Tidak semuanya. Karena dipilih sama Allah, pasti produknya, hasilnya, barangnya beda tak? Beda lah. Tidak mungkin lah yang abal-abal. Tidak mungkin lah yang KW. Kalau yang rahmat Allah pasti yang terbaik.
Pasti yang terbaik dia kasih. Anak, pasangan, jodoh, gitu saat. Hasan kan selalu berjasa kan, ngasih bola muntah gitu. Yang tak paham bagus lah, alhamdulillah. Rahmat itu terbalik ini Kak. Rahman itu semuanya dapat. Kalau Rahman itu semuanya dapat. Tapi kalau Rahim dipilih, limited edition. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih Allah. Clear ya? Jelas. Sekarang kita tengok mana dalilnya tadi. Dalilnya ada di 103. Ini Bung Ben tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang kapitalis dan sosialis atau ilmu-ilmu manapun, karena keterangan ini janjinya Allah dan mereka tidak akan bisa dapatkan ini kecuali dengan jalur Islam. Khud min amwalihim. Coba lihat kalimatnya tuh, khud min amwalihim, diambil. Jadi zakat itu teman-teman, ini ayat ini cerita tentang zakat. Zakat itu teman-teman, mengeluarkan zakat itu kan wajib kan? Aqamus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, bayar zakat. Nah, zakat itu teman-teman yang baik, yang dirahmati Allah, itu harus diambil, dipaksa. Berarti tanpa kesadaran dari yang punya. Kita yang ngasih tahu, Pak, mana zakatnya? Itu kenapa kemarin saya bilang SPA wajib bayar zakat. Bukan perintah Luqman, kok Ustadz wajibkan bayar zakat? Loh, kok Ustadz yang wajibkan? Allah yang wajibkan. Nyambung gak? Kalau antum mau protes sama yang ngasih syariatnya. Abu Bakar itu waktu jadi khalifah pertama kali, tantangan nomor 1 adalah orang-orang muslim yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar sempat dibujuk sama Umar. Umar bilang gini, udahlah, santai-santai lo gitu bro. Nah gitu kalau bahasa gitu tuh, jangan langsung ngegas. Nah megak baru masuk Islam, pelan-pelan lo gitu. Nabi kan baru gak meninggal, mereka ini lagi sedih. Gitulah dibujuk-bujuk. Apa kata Abu Bakar? Umar, ngomong apa ente? Kalau bahasa kita kayak gitu. Apakah engkau akan memisahkan antara sholat dengan zakat gara-gara Rasulullah meninggal? Aku akan memerangi siapa saja yang tidak mau bayar zakat. Terdiam Umar. Padahal Umar tuh tegas, langsung diam. Apa kata Umar? Saya salah menilaimu wahai Abu Bakar. Engkau pantas jadi khalifah. Kenapa kau ngomong gitu? Kata Abu Bakar, dulu waktu engkau masih membersamai Rasul, mendampingi Rasulullah, aku melihat engkau sering menangis. Aku sempat meragukan, jangan-jangan kau terlalu lemah nanti untuk jadi khalifah. Tapi setelah Rasul meninggal, aku melihat sosok yang sesungguhnya. Ketegasanmu, keteguhanmu, pantas engkau yang diajak Rasul untuk membersamai dalam hijrah. Jadi Abu Bakar tuh teman-teman keren, orang baik yang istiqomah. Itu Abu Bakar, yarhamukallah. Tapi kalau Umar itu penjahat yang bertaubat. Ngapa ruang kita dikasih nama Umar bin Khattab? Spiritnya supaya terus merasa berdosa, merasa banyak maksiat, merasa kecil, hina, tidak ada apa-apanya, supaya semangat terus kita untuk berbuat kebaikan. Itu spirit yang ada di Paskas, spirit yang ada di santri-santri kita semuanya. Ya, amal soleh kita ini masih receh-receh, dosa kita miliaran. Karena yang berhak menilai Allah kan, tidak tahu kita mana yang diterima Allah. Bisa jadi sendal masuk dalam tanah tuh dicatat Allah sebagai kebaikan. Ya kan? Maka saya tanya terus, Pras, gimana progres? Alhamdulillah bang, hari ini gimana progres bang? Mana foto, kirim gambar, kasih tahu abang kalau ada kekurangan. Mahal teman-teman amal soleh kayak gitu tuh. Nah, Mas Gion diangkat jadi anak angkatnya Abah, ya kan? Alhamdulillah. Tiap hari ke sana, tiap hari main gambut, tiap hari masuk tanah. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang beriman. Bahagia enggak kira-kira beliau kita bikinkan jalannya? Bahagia teman-teman. Enggak muluk-muluk cita-citanya. Mudah-mudahan bisa bikin pondok-pondok kayak gini terus dicat. Apa yang diharapkan? Pondoknya udah ada, cuma ngecatnya belum ada. Ngecat tuh jadi mimpi. Coba sederhana sekali cara berpikirnya.
Kalau kita tidak datang ke tempat-tempat kayak gitu, tidak merendahkan hati, mana tergerak hati kita? Mati kutu. Masuk dari mobil ke mobil, pesawat ke pesawat, mall ke mall, kafe ke kafe, mati hati kawan-kawan. Itu yang terjadi di kota-kota besar. Hampa mereka. Katanya tinggal di Jakarta, katanya keren, tapi kok tidak bahagia? Kita di sini salto-salto, mandi hujan, ya kan? Wuduk pakai air teh, Sultan. Wuduk pakai air teh. Tuh tengok air kita tuh, warna hitam kayak teh tuh kan? Wuduknya pakai apa? Mantelnya LV, Adidas. Nggak ribet hidupnya teman-teman, bahagia. Mau pergi kemana-mana hitungan menit. Antum nggak bersyukur gak tinggal di sini? Bersyukur nggak? Tinggal di Pontianak nih, masya Allah loh. Hujan, musim durian, salto-salto lah tuh. Pura-pura kenal sama Bang Abbas, selesai dah. Assalamualaikum Bang Abbas. Saya santri Ustaz Lukman. Oh dah, tetap terbuka. Wah. Alay, kebongkar Pak passwordnya ya. Asal bilang saya santrinya Ustaz Lukman, clear. Itu Ustaz yang Bang, yang di foto, yang di banner tuh Bang. Oh, iya sih buka. Ya kan? Bayar tetap. Jadi kawan-kawan semua, hidup ini nih sederhana sekali, asal kita tahu rumusnya. Jadi nyaman, bahagia, sentosa kalau bahasa Bung Ben itu kan. Coba antum merasakan. Nggak ada loh pusing-pusing kayak gimana. Saya tuh nengok ikan arwana duduk di rumah tuh ya. Saya bilang ikan arwana ini tak kenal COVID, tak tahu di krisis moneter. Makanannya ganti-ganti terus loh. Kadang ikan, kadang udang-udang kecil. Dan itu dibelikan orang, mantap nggak? Tiap subuh dapat makan dia. Selevel-level ikan arwana dijamin Allah rezeki ya. Masa kita besar-besar dogong gini tak ada. Iya kan? Nah, tapi lihat teman-teman terakhir nih ya, terakhir. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi infak atau zakat yang kita keluarkan itu, zakat ya, satu membersihkan, dua mensucikan. Tutahhiruhum, tohharo yutahhiru, membersihkan. Wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi kalau orang dapat infak, orang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sesuatu, doakan dia. Ada doanya kan? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Itu udah pernah saya sampaikan. Tapi yang mau saya tekankan pagi hari ini, coba baca inna sholataka. Yuk. Inna sholataka. Nanya pendek, inna sholataka. Inna sholataka. Biasakan antum kalau nengok ayat, nengok dalil, nengok sesuatu tuh harus mutkin. Oh ini inna, pendek, bukan inna, bukan, tapi inna. Ya inna. Inna. Pendek ya innanya. Inna sholataka. Inna sholataka. Sakanul lahum. Sakanul lahum. Inna sholataka. Inna sholataka sakanul lahum. Sakanul lahum. Apa artinya inna sholataka sakanul lahum? Sesungguhnya doamu kepada yang berinfak itu, doamu kepada yang memberikan infak itu atau memberikan sedekah itu, sakanun lahum, memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang mengeluarkan infak. Maka kalau ada orang berinfak atau memberi sesuatu, wajib antum doakan. Saya ditanya, Ustaz gimana Baitul Mal bisa bikin SOP kayak gini. Saya bilang, tak ada di otak saya mula-mula. Quran 103 inilah SOP-nya Baitul Mal kita tuh. Nggak ada belajar pakai ilmu manajemen, panggil pelatihan customer service gitu. Nggak ada. Quran 103 dah, kerjakan.
Simple gak maksudnya? Sesederhana itu kawan-kawan, taat sama Allah tuh. Tapi karena gak paham, gak mau buka Quran, akhirnya pusing. Bikinlah pelatihan apa sih? Pelatihan apa namanya tuh? Customer service. Bukan. Service excellent. Cari referensi macam-macam. Apa cerita satu ya nih rumusnya? Dengan izin Allah bertahan Baitul Mal kita sampai sekarang. Ada ibu-ibu dari Jeruju, bukan Jeruju, Komyos Sudarso, ya. Lebih keren lah. Komyos Sudarso. Itu kerjanya Kak Dida, kerjanya Kak Amel, itu At-Taubah surat 9 ayat 103. Kalau yang doakan itu kalau yang menerima doa dapat ketenangan, kira-kira yang mendoakan pasti lebih tenang. Begitu loh rumusnya. Makanya budak-budak di depan tuh betah. Helen, Amel, Kak Dida, coba rasakan. Begitu antum kehilangan atau enggak, satu hari ya enggak doakan orang, kayak ada yang kurang. Dan percayalah, ketika doa kita kasih yang terbaik dengan hati yang tulus, Allah balasnya kontan, langsung. Bisa dibeli enggak ketenangan tuh? Tak bisa. Maka jadi CS frontline di depan itu enggak jadi beban bagi mereka, ibadah, amal soleh. Ada salah satu jamaah kita, abang kita baru gabung sama Munzalan, sekarang jadi HRD-nya amal usaha, lagi kerja frontline di depan. Ibu-ibu, dia kerja di bank. Terus ibu-ibu tuh sambil nyeletuk, nyakitkan hati sih nyeletuknya. Bang, abang nih ganteng-ganteng tapi makan duit riba, kata ibunya gitu. Terdiam saya Ustadz, katanya. Saya mau marah Ustadz sama ibu itu, tapi benar yang diomongkannya. Akhirnya berhenti saya Ustadz, gara-gara omongan ibu itu. Tidak, Bang Hairudin tuh ganteng-ganteng makan duit riba. Memang ganteng kan, orangnya putih, Ustadz tinggi. Berhenti saya Ustaz, resign, malu saya. Temenong saya habis itu. Apa? Itu. Akhirnya berhenti. Nah, tapi kalau CS online yang di depan Baitul Mal, teman-teman yang seluruh Indonesia, Baitul Mal 9 cabang seluruh Indonesia itu, tiap hari doakan orang, tiap hari ngambil kebaikan, tiap hari nerima amanah terbaik. Masya Allah, tabarakallah. 1 sen dijepet satu-satu, 20.000, 25.000. Jauh-jauh datang dari mana tadi? Komyos Sudarso, bukan Jeruju ya. Dari Komyos Sudarso datang ke sini, lalu tanya, Bu, ngapain jauh-jauh? Saya bilang, kan bisa 3 cara ke Baitul Mal kita. Bisa berinfak langsung transfer, bisa dijemput, bisa datang ke sini langsung. Kenapa Ibu pilih nomor 3 datang? Saya tuh jauh-jauh tuh berharap dapat doa. Doa inilah yang saya tunggu. Ibu ini siapa? Saya ini tukang ngumpulkan infaknya ibu-ibu majelis taklim tempat saya ngaji. Kalau udah ke Munzalan, biar saya yang nganterkan gitu. Biar saya yang nganterkan. Jadi dia punya amalan tuh, nerima itu, nerima kumpulkan infak itu, lalu bawa ke Baitul Mal, dia yang setorkan. Kalau teman-teman kan dapat infaknya Ustaz, tapi kalau saya selain dapat berinfak, saya dapat doa dari CS di Baitul Mal. Hebat? Enggak. Karena bodoh lah Lukman ini, enggak ngerti ilmu macam-macam, bukanya cuma Quran, jadinya seperti ini sekarang. Ustaz, dari mana dapat inspirasinya? Saya bilang, tak ada, Quran suruh kayak gini. Saya karena bodoh enggak mau pakai ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, pakai ilmu Quran. Allah bilang, inna sholataka sakanun lahum. Kalau engkau mendoakan orangmu, mendoakan si fulan yang berinfak itu, maka itu akan mendatangkan ketenangan. Makanya dia betah. Berapa ribu database kita dengan izin Allah. Budak-budak tuh saya ajarkan untuk memimpin doa, doakan orang, doakan donatur. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Temu sama orang, makasih Mas, makasih Pak, semoga antum sehat, panjang umur, murah rezeki. Ada juga Ustadz yang dari Batu Ampar, infaknya nggak mau ditransfer, langsung datang ke Munzalan. Tuh Kak Dida, Batu Ampar, tahu Batu Ampar? Tempatnya Denny. Batam, Batu Ampar. Berapa jam tuh?
Pakai speed 2 jam. Ya Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dia kejar? Transfer kan selesai. Naik 20.000. Lumayan bang, bisa nambah kuota. Langsung. Semoga ada Baitul Mal di Bogor seperti di Munzalan. Semoga ada ini. Nah, hati mau pengen yang baik-baik. Saya tidak pakai rumus yang hebat-hebat, teman-teman. Quran 1400 tahun sudah dikasih, kita tak pernah pakai, maka kita hidupkan. Maka keras benar saya kemarin. Tidak ada tamwil-tamwilnya. Tamwil sama dengan tewas, saya bilang. Baitul Mal tewas. Ya kan? Tak ada, buang tewasnya saya bilang. BM ya. Ini tidak original saya bilang. Baitul Mal. Terima, salurkan. Terima kasih. Ini Baitul Mal. Bukan nak berbisnis duit kita di sini. Tersalurkan. Yang nyumbang bahagia, yang kena sumbang bahagia, yang ngantarkan bahagia. Coba tengok syariat Allah tuh. Cuman antum mau create software kayak gitu? Yang nyumbang bahagia tak? Suka saya Ustadz, alhamdulillah saya saking penasaran tuh benar nak Munzalan ini nyalurkan. Saya datang ke panti-panti, baru masuk udah ngomong dah Ustadznya, alhamdulillah Bu, semenjak ada beras dari Munzalan. Sampai beras nih, sampai ujung-ujung. Dah? Tanya sama yang nerima, santri sayang gimana rasa berasnya? Alhamdulillah Ustadz enak, kami gemuk-gemuk nambah terus kalau makan sekarang. Dah. Tanya yang tukang pikul. Kita yang antar beras cuman rasanya mau digantikan. Jangan Ustaz, saya di sini lah. Tukang pikul beras ya saya. Bahagia. Apa rasanya, Jib? Bahagia? Iya ke Jib? Ajib nih dari mulai jomblo lah. Tidur di masjid. Untung tak tidur di ruko partai ente, Jib. Pilihannya dua waktu itu Bung Ben, tidur di masjid atau ruko partai. Dia pilih tidur di masjid, Allah selamatkan. Kalau tidur di ruko partai, makan bendera sama bambu untuk tiang. Logo partai kan gambar-gambar bintang, gambar-gambar. Di masjid ini alhamdulillah sehat walafiat, ajib. Dapat istri, dapat anak, gemuk berisi. Ketawa pula Rangga. Ngapa ente? Oh bahagia. Iya. Jadi hebat kan syariat Allah tuh. Coba lihat. Yang nyumbang, yang bersedekah bahagia. Lalu yang ngantarkan bahagia juga. Yang nerima bahagia. Hebat syariat Allah tuh. Ini kan software original. Capek enggak? Capek kalau dipikir-pikir. 20.000 ini Fras ini kan saksi, nengok dulu bagaimana duit itu masuk di kotak sepatu pakai amplop. Setiap nerima duit tanya dulu sama jamaah. Ustaz, habis ceramah kan dikasih amplop, nanya, Bu ini untuk apa? Untuk anak yatim yang Ustaz cerita tadi. Masuk amplop, masuk di kotak sepatu. Hilang dah kotak sepatunya ya, sayang ya. The power of kotak sepatu. Bekas kotak sepatu tuh. Disitulah tempatnya. Sebulan sekali hitung. Sekarang udah tidak pakai kotak sepatu lagi, udah pakai berangkas, udah pakai apa. Rekeningnya udah dipisah-pisah, lebih dari 30 rekening. Duit ini, duit ini ya. Saking pengen ini. Makanya waktu tim audit keuangan ngelihat pembukuan laporan kita tuh, tak lama dibilang ini sih beres, clear penyalurannya. Karena kita tidak pernah numpuk, tidak ada mantap kita tumpuk-tumpuk saldo, tak ada. Saya teriak kan benar kalau ada numpuk-numpuk. Geser, nolkan. Maka Mas Fauzi kemarin ngumumkan saldo masjid kapal 232.000. Alhamdulillah, bagus. Minus 3 juta. Keren.
Jadi bahagia itu teman-teman Allah yang install. Siapa yang install? Allah. Bisa dibuat-buat. Siapa yang ngasih syariat? Allah. Jadi seolah-olah Allah pengen bilang, kita masa tak percaya sih sama aku? Aku yang ngomong loh nih. Kita tinggal kerjakan ya. Pakai iman atau pakai otak? Pakai iman, pakai hati. Jalankan kawan-kawan. Bahagia, bahagia. Masuk dalam rahmat Allah, dapat doa Rasul, dekat sama Allah, diampunkan dosa, dapat bonus ketenangan dari Allah langsung. Itu yang dicari orang hari ini. Makanya mereka pakai narkoba. Maka mereka beli pulau, bikin private island, beli pulau, bikin party-party, berharap dapat ketenangan. Apa benda? Kiri kanan pistol, bawa bodyguard. Nggak bisa. Bohong. Betul nggak? Kita bahagia, ketawa-ketawa, suka-suka. Syariatnya, aplikasinya harus aplikasi yang original. Apa aplikasi yang original? Aplikasi yang original apa? Quran. Udah lah, jangan pakai Quran. Clear ya? Jelas kawan-kawan? Dapat sesuatu hari ini? Jadi begitulah cara Allah memberi umatnya yang percaya. Umatnya yang sungguh-sungguh mau melakukan. Dan semua ini teman-teman, semua ini balik-balik lagi lah ya. Balik-balik lagi ujung-ujungnya. Hidayah itu punya Allah. Bebusa-busa pun saya ngomong, kalau memang tidak diizinkan Allah, tidak dapat. Betul tak? Udah sekian dalil saya kasih, kok tidak mempan juga, masih gak masin, kedekot bakhil cap garam tuku. Memang bengak-bengak ubil. Cuman tidak diizinkan Allah. Tapi teman-teman yang nyambut ini dengan kebaikan, nyambut ini dengan semangat. Oke, bismillah. Kemarin saya ngisi tausiah 26 menit di majelis taklim Baiti Jannati. Itu tausiah tersingkat di majelis taklim seumur hidup saya. Datang langsung duduk. Bu, saya bilang, kita ngomong ikan sepat ikan gabus pendek. Percuma saya datang ke sini. Saya sudah meng-cancel 3 minggu berturut-turut. Awal bulan, pertengahan, akhir. Kalau saya cancel lagi pengajian saya ini, saya bilang sekarang nih saya udah cancel 4 kali. Maka saya nih masih ada acara, saya bilang di event di saudara saya. Saya mau ngomong 4 poin. Ibu langsung praktek ya, saya bilang. Percuma saya ngampaikan tapi tidak praktekkan. Siap Bu, siap. Nenek-nenek, Bung Ben. Majelis-majelis taklim nenek-nenek. Ibu-ibu konservatif lah. Majelis-majelis taklim gitu. The mother of the conservative mother gitu ya. Mak-mak yang memang handphone itu hanya untuk foto gitu ya. Kalaupun handphone kecil yang titit gitu-gitu ya. Cucu udah berapa biji gitu ya. Ramai banyak. Jadi saya ngomong ada 4 golongan yang dirindukan surga, Bu. 1 orang yang baca Quran, 2 orang yang puasa di bulan Ramadan, 3 orang yang menjaga lisan. Yang keempat ini, Bu, saya bilang yang paling mahal, saya bilang mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan orang lapar. Dah, saya bilang ngasih makan orang lapar tuh, Bu, dirindukan surga. Surga manggil-manggil, sini Bu, masuk sini. Bukan dia nawar-nawarkan diri mau masuk surga, tapi surga manggil-manggil, masuk. Bu, kita langsung action, saya bilang. Dari ujung sini, saya bilang patungan kita 10.000, nanti kumpulkan duitnya. Setiap hari Jumat, majelis taklim Baiti Jannati, bagikan nasi, bagikan beras, bagikan nasi bungkus, saya bilang untuk masjid-masjid di sekitar Suiknyo. Dan ini, siap Bu, siap, saya masak Ustaz. Wow, ngeri, nenek-nenek angkat tangan. Masak rumahku ya, kata dia. Wah, kan? Ngeri gak? Aku bagian goreng ya, aku bagian. Langsung gitu, Bung Ben. Saya cek quality control, Bu. Jadi 26 menit langsung ketua majelis taklimnya Mak Haji Azizah bilang gini, Ustaz, minggu depan kami dah mulai langsung. Wah, saja mantap. Sederhana kan? Jadi umat ini hanya perlu dikasih tahu, bergerak. Bukan tak ada duit. Bu, patungan 10.000 mau enggak? Bisa lah Ustaz, lebih pun kami mau.
Suka nih ngasih makan nih. Ibu dirindukan surga, saya bilang. Siap Ustaz, siap. Nenek-nenek jadi paskas. Apalah tak mantap itu. Paskas nenek-nenek, ya kan? PNS, paskas nenek-nenek surga. Nanti saya mau datang sana, saya mau kasih semangat, bikin video, mau nengok nenek-nenek itu masak rumah, langsung sibuk. Masak rumah aku ya, masak rumah. 26 menit. Apa yang bikin mereka bergerak? Kalimat saya atau fitrah aslinya? Fitrah asli manusianya, pencet tombolnya hidup dia. Rindu surga, pengen masuk surga. Dikasih tahu amalan sederhana, 10.000 bu. Lebih pun bisa kami Ustadz, kata ibu-ibu tuh. Takkan tak mau enggak, masing-masing bersibuk. Mau enggak kita nih, yuk patungan yuk. Yang bisa masak, saya bilang. Yang bisa goreng, yang pandai bikin nasi. Yang pandai bagikan. Nah nanti yang tak sempat, saya bilang, titip duit. Percayakan, catat laporannya, keluarkan, bikin target 1.000 nasi bungkus setiap Jumat siang. Siap bu, siap. Saya pamit ya, makasih, langsung pamit. Makanya sampai awal kemarin itu 26 menit dengan izin Allah. Umat ini rindu digerakkan kayak gitu-gitu. Kasih dulu dalilnya, bergerak, nanti kita liput majelis taklim Baiti Janati, bawa kamera nanti, shoot nenek-nenek. Suka mereka tuh. Berhabis tuh, percayalah saya. Bikin baju mereka. Dress code kita apa nih? Nenek-nenek kan konservatif. Dia supaya kelihatan kompak, jilbabnya sama. Kayak dia ke mamah dede ya tuh, rapatnya berbulan-bulan. Mak ini nih mau ke mamah dede tuh, rapat. Nanti beli bajunya di Tamrin City ke Tanah Abang. Gitu Ben. Padahal kan masuk kamera cuma sekali-sekali ya. Mama apa? Mama curhat dong. Ya, enggak tahu saya. Mama curhat dong gitu kan. Cuma mau masuk TV sebentar ya tuh. Pikirkan brosnya, nenek-nenek konservatif gitulah. Apa? Iya kalau masuk. Jadi gitulah nenek-nenek tuh. Saya yakin kalau di Serdam ini digerakkan nih, berdebu nenek-nenek tuh. 4 golongan yang dirindukan surga. Ayo bagi-bagi nasi, masak sama-sama ramai-ramai, bikin dapur-dapur umum. Bergerak umat ini, bergerak. Sederhana Min. Jadi program-program tuh muncul gitu ya Min. Tak usah bingung-bingung ente. Banyak ilham dari Allah. Dah, bismillah ya. Bergerak. Jangan diam-diam aja. Malu kalau kita teman-teman. Terus doakan teman-teman, insya Allah hari ini, pagi ini jam 9, adik kita, sahabat kita, abang kita, kakak kita, Bang Hardi Munzalan Studio dan Kak Kila Rumah Sehat Munzalan melangsungkan akad nikah. Ini pernikahan sesama Munzalan. Yang satu amal usaha menikahi amal sosial. Hasilnya nanti amal pendidikan. Ini lintas antar amal. Bahagia. Saya usahakan hadir, saya bilang. Saya usahakan hadir. Iya kan? Nanti kita datang Ben jam 9 nanti ya. Ikut jadi saksi akad nikah. Alhamdulillah. Diam-diam. Nah, itulah. Rangga nikah yang PAW kan. Masya Allah. Inilah pondok kita nih ya. Insya Allah ya, antum baik-baik di sini, jaga terus amanah. Insya Allah pertolongan Allah datang. Tinggal nunggu antrian ya, pelan-pelan. Insya Allah dapat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala hilaf dan salah. Semoga Allah jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga besok lebih baik daripada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.